Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Rizky Andika. Pada video kali ini saya akan membahas tentang keimanan dan ketakwaan. Langsung saja ke pendahuluan. Di dalam Al-Quran, salah satu tema pokok yang dibahas adalah ajakan agar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seandainya semua isi Al-Quran dan hadis diringkas menjadi dua kata, itu semua tidak akan keluar dari tema tentang keimanan dan ketakwaan. Suatu hari, Nabi menawarkan siapa hari ini yang mau berinfak. Seketika Abu Bakar menginfakkan semua hartanya. Nabi bertanya, "Apakah ada yang engkau sisakan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku titipkan mereka kepada Allah." Inilah gambaran keimanan dan ketakwaan Abu Bakar. Karena itu, kelak Abu Bakar akan menjadi orang beriman pertama yang masuk surga setelah semua para nabi masuk surga. B. Pembahasan. Pengertian iman. Secara teologis, iman berasal dari kata ama yu'minu yang mempunyai arti percaya atau membenarkan. Tasdikun bil qalbi wa qawlu bil lisan wa amalu bil arkan. Dari hal ini, maka sejatinya komponen penyusun keimanan adalah tasdikun bil qalbi, meyakini dalam hati, qaulu bil lisan, diucapkan dengan lisan atau perkataan, amalu bil arkan, diwujudkan dengan perbuatan. Istilah iman adalah bagian dari keyakinan kepada Tuhan. Dalam Islam, iman adalah mengakui dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Agama Islam mengatur tentang keimanan dalam rukun iman, tahap dan tingkatan iman serta keyakinan. Tahap-tahap keimanan dalam Islam adalah dibenarkan di dalam kalbu, keyakinan mendalam akan kebenaran yang disampaikan, diikrarkan dengan lisan, menyebarkan kebenaran, diamalkan merealisasikan iman dengan mengikuti contoh Rasul. Tingkatan keyakinan akan kebenaran yakin adalah ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. B. Pengertian takwa. Takwa adalah seseorang beramal ketaatan pada Allah atas cahaya atau petunjuk dari Allah karena mengharap rahmatnya, dan ia meninggalkan kemaksiat karena cahaya dari Allah karena takut akan siksanya. Tidaklah seseorang dikatakan mendekatkan diri pada Allah selain dengan menjalankan kewajiban yang Allah tetapkan dan menunaikan hal-hal yang sunnah. Pengertian takwa secara etimologi adalah takwa berasal dari kata waka, yaki, wikayah, yang artinya menjaga diri, menghindari, dan menjauhi. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menguraikan dan mengkabarkan tentang ketakwaan. Di antaranya sebagai berikut: Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 33-34, Al-Quran Surat Al-Imran ayat 120. Dalam rangka mengenali diri perihal ketakwaan, berikut ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa menurut Al-Quran. Pertama, beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat dan berinfak. 2. Beriman kepada kitab-kitab Allah dan meyakini adanya akhirat. 3. Beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab-kitab, para nabi, berinfak, memerdekakan budak, mendirikan sholat, zakat, menempati janji, dan sabar. Keempat, berinfak di waktu lapang atau sempit, menahan amarah dan pemaaf. Kelima, berpuasa Ramadan. C. Hubungan keimanan dan ketakwaan. Keimanan dan ketakwaan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman, yaitu yang berpandangan dan bersikap hidup
dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul, yakni orang yang melaksanakan sholat sebagai upaya pembinaan iman dan menafkahkan rezekinya untuk mendukung tegaknya ajaran Allah. Takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Iman adalah percaya pada pandangan dan sikap hidup dengan ajaran Allah, yaitu Al-Quran menurut sunnah Rasul, atau dengan selain ajaran Allah yang terwujud ke dalam ucapan dan perbuatan. Yang penutup. Kesimpulan, keimanan dan ketakwaan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Manfaat keimanan buat diri adalah kita bisa mengendalikan emosi yang ada di dalam diri sehingga kita bisa menjaga pergaulan di masyarakat pun. Kita bisa membawa diri, begitupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita akan merasa aman dan damai karena didasari iman dan takwa.